Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Salsabila dengan ekronim 150 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang hubungan pangan dengan penyakit jantung koroner. Pertama-tama perlu kita ketahui dulu apa itu penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena terjadinya penyumbatan atau penyempitan akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah yang biasa disebut dengan arteriosklerosis. Nah, terus pada gambar di samping dapat teman-teman lihat bahwa ini adalah saluran pembuluh darah yang normal, belum terdapat plak yang menumpuk. Terus lalu yang selanjutnya yang kedua, itu mulai terjadi penumpukan plak atau yang biasa disebut dengan arteriosklerosis. Nah, arteriosklerosis ini adalah mengerasnya timbunan lemak pada dinding akhirnya berkembang menjadi timbunan plak. Nah, plak ini adalah campuran dari lemak, kalsium, kolesterol, dan produk buangan lainnya dari sel tubuh. Nah, campuran ini selanjutnya bisa menempel di dinding pembuluh darah arteri sehingga membuat pembuluh darah tersumbat dan menyempit, bahkan lama-lama tertutup. Nah, plak ini akan terus berkembang dan besar sehingga mengakibatkannya penyempitan. Nah, lama-kelamaan plak ini bisa menyebabkan pecah atau robek. Nah, kalau sudah robek, maka sel darah yang lewat itu mencoba menutupi bagian yang pecah tersebut. Niatnya baik untuk menutupi, akan tetapi akibat parahnya sel itu menumpuk di situ semua sehingga aliran darah ke jantung itu tidak berjalan sesuai yang normalnya. Penumpukan ini bisa terjadi secara perlahan dan bertahap dalam jangka waktu lama, bahkan hingga bertahun. Nah, pada slide selanjutnya teman-teman bisa melihat ilustrasi bagaimana terjadinya penumpukan sel darah merah yang mengakibatkan terjadinya penyakit jantung. Since atherosclerotic plaques grow slowly. When a plaque ruptures and a blood clot forms, the threat of a vascular event becomes very real. Clots consist of activated platelets stabilized by fibrin strands. While activated platelets aggregate to seal the rupture site, fibrin formation is triggered. Nah, pada slide selanjutnya saya menampilkan tentang prevalensi penyakit. Dapat teman-teman lihat bahwa penyakit jantung koroner berada pada angka kedua dari 10 penyebab kematian utama di Indonesia pada tahun 2014. Lalu bagaimana hubungan pangan dengan proses terjadinya penyakit jantung koroner? Nah, di sini saya ada mengambil dua kaitannya, yaitu asupan pola makan dan rendahnya kualitas makanan. Nah, yang pertama asupan pola makan. Apabila mengkonsumsi asupan karbohidrat berlebih, maka karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak tubuh yang akan mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah. Keadaan ini akan mempercepat terjadinya arteriosklerosis. Lalu selanjutnya, asupan gizi yang tidak mencukupi juga dapat menghambat proses metabolisme. Sedangkan kelebihan asupan energi berpengaruh terhadap kadar kolesterol darah yang dapat mempercepat terjadinya arteriosklerosis sehingga kadar kolesterol darah meningkat. Lalu ada rendahnya kualitas makanan. Nah, ini berhubungan erat dengan kurangnya konsumsi serat. Contohnya, rendahnya kualitas makanan yang berdampak pada kejadian obesitas. Nah, di sini saya coba menampilkan tentang makanan apa saja yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah ikan yang mengandung omega 3. Terus selanjutnya ada sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan lebih dianjurkan untuk mengkonsumsi nasi merah. Untuk makanan yang tidak dianjurkan bagi penderita jantung koroner itu adalah daging merah karena di situ banyak lemaknya. Terus yang kedua itu sayuran yang sudah digoreng atau sayuran yang digoreng dengan dibaluri tepung. Terus yang ketiga adalah makanan cepat saji, yang keempat alkohol, dan yang kelima adalah nasi putih. Nah, untuk pencegahan dari penyakit jantung koroner sendiri, pemerintah Indonesia sendiri menganjurkan dengan cara cerdik. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin, di mana untuk
orang yang sudah sehat minimal 1 kali dalam setahun, dan orang yang sudah menderita lebih baiknya 1 kali dalam sebulan. Lalu yang kedua adalah hentikan asap rokok. Nah, perokok sebaiknya segera berhenti, yang bukan merokok tidak memulai untuk merokok, dan penerapan kawasan tanpa rokok. Terus yang ketiga adalah rajin aktivitas fisik, minimal 30 menit per hari selama 5 hari dalam seminggu, ataupun di rumah, di perjalanan, dan di tempat kerja. Terus yang ke D itu diet yang sehat dengan kalori seimbang. I, istirahat yang cukup. K, kelola stres, di mana seimbang antara waktu untuk bekerja, istirahat, olahraga, dan berrekreasi. Terus juga beribadah sesuai agama atau keyakinan. Lalu yang terakhir itu bersikap terbuka dan berpikiran positif. Lalu ini adalah slide terakhir yang saya tampilkan tentang pengendalian penyakit jantung koroner. Di sini kita menggunakan kata patuh, di mana P itu adalah periksa kesehatan jantung secara rutin. A itu atasi penyakit dengan pengobatan yang teratur. T tetap diet dengan gizi seimbang. U upayakan aktivitas fisik. H adalah hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.